Oke, selamat malam tentunya bersama saya teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas konten re-upload ini untuk akun kita itu tidak bisa dijadikan jangka panjang. Nah, kenapa? Ya, karena konten re-upload ini dampaknya ujung-ujungnya ini terjadi pelanggaran. Dan di sini saya sudah melakukan beberapa riset ya. Dan di sini saya akan tunjukkan untuk akun Facebook saya. Di sini ada sekitar 7 akun Facebook yang sudah saya bangun teman-teman ya. Jadi segala sesuatu riset re-upload ya, segala sesuatunya sudah saya bahas. Saya melakukan riset di akun-akun saya di sini dan alhasil ya itu nggak bisa dijadikan jangka panjang ya. Jadi intinya konten re-upload itu untuk akun kita itu tidak bisa dijadikan jangka panjang. Nah, kenapa saya tahu? Karena saya sudah riset di beberapa akun saya. Sekreatif pun kita editing, semantap apapun kita editing, walaupun memang diperbolehkan dari Facebook untuk melakukan re-upload, tetapi ujung-ujungnya ya 1 bulan, 2 bulan aman, 3 bulan, 4 bulan aman, 5 bulan, 6 bulan belum tentu aman. Nah, jadi bisa saya simpulkan konten re-upload ya untuk akun kita itu tidak bisa dijadikan jangka panjang. Artinya untuk memperoleh penghasilan secara jangka panjang untuk di Facebook ketika kita sudah mendapatkan monetisasi itu tidak bisa kita dapatkan ketika konten kita re-upload ya. Jadi saya juga sudah riset di beberapa akun saya, dari itu re-upload, dari itu segala macam jenisnya, segala macam editingnya ya itu tetap terkena pembatasan ya. Jadi saran saya, makanya saya tidak pernah menyarankan buat teman-teman untuk melakukan sebuah re-upload. Banyak akun-akun dijual dengan followers yang tinggi ya, followersnya tinggi, jangkauannya tinggi, tapi akunnya dijual ya. Mungkin teman-teman pernah menemukan akun-akun seperti itu. Nah, itu dasarnya apa ya? Dasarnya karena monetisasi nggak mereka dapatkan ya. Itu ya karena memang konten re-upload ini kita tergiur dari view-nya ya, bukan kita berpikir bukan jangka panjang. Kalau kita berpikir jangka panjang, tentunya konten asli yang bisa menjadi prioritas utama kita, karena menjadi konten kreator ini merupakan sebuah aset di mana bisa jangka panjang ketika konten kita ini mematuhi kebijakan dan juga mematuhi kebijakan partner dan juga mitra untuk di Facebook ya, termasuk kebijakan konten. Nah, jadi kita akan bahas di video kali ini. Oke, jadi itu tadi di awal tadi adalah merupakan sebuah akun-akun hasil riset saya yang dibilang ada yang sering bilang bahwa konten re-upload ini aman-aman aja ya, padahal sebenarnya saya juga sudah praktek dan nyatanya sampai sekarang ya juga sama, masih terkena pelanggaran. Jadi kalau kita menggunakan konten re-upload ini nggak bisa akun kita dijadikan jangka panjang, nggak bisa akun kita, akun Facebook kreator kita untuk jangka panjang untuk mendapatkan penghasilan di Facebook ini nggak bisa ya, karena pelanggaran berulang di Facebook bisa jadi monetisasi dicabut ya, monetisasi dibatasi, bahkan ketika seringkali melakukan pelanggaran standar komunitas maka akses monetisasinya bisa dinonaktifkan permanen ya. Jadi memang Facebook ini mengharapkan dari kreator-kreator yang mengutamakan untuk konten aslinya ya, walaupun banyak yang melakukan re-upload dan itu nggak bisa dijadikan jangka panjang. Nah, contohnya seperti ini, ada masalah kebijakan monetisasi terbatas ya. Jadi kemampuan halaman Anda untuk memperoleh penghasilan maupun Facebook profesional ini bisa dibatasi. Jadi Facebook ini ya bisa kita bilang walaupun mereka bisa memberikan sebuah fitur monetisasi, mereka juga bisa menghentikan monetisasi kita ya, karena kita melanggar ya, intinya adalah seperti itu. Nah, selanjutnya nanti teman-teman juga kalau akunnya melanggar ya, bahkan metode pembayaran juga bisa dinonaktifkan, dan ini masuknya di pelanggaran entitas terhubung ya. Jadi ada dua penyebab kenapa teman-teman juga terkena pelanggaran entitas terhubung ini ya, karena konten kita, kalau konten kita re-upload ya, kemudian video yang kita re-upload ini ada pemilik hak cipta yang nggak mau videonya di re-upload ulang ya, otomatis kita terkena pelanggaran seperti ini. Dan ketika sudah terkena pelanggaran seperti ini, harapannya ya tinggal sedikit. Kalau sudah masalah pembayaran ini biasanya agak sulit teman-teman, karena kita tahu ya untuk update metode pembayaran di Facebook ini tidak semudah yang kita bayangkan. Bahkan untuk menunya terkadang kita bolak-balik di situ saja ya, jadi seperti itu. Langsung saja masuk ke bagian dari akun Facebook, dan ini merupakan akun Facebook saya dengan jangkauan 12.000, padahal saya juga jarang upload dengan tayangan 20.000
ribu di video 3 detik ya. Dan ini real, saya juga jarang upload teman-teman ya. Jadi saya jarang upload karena saya juga berfokus di beberapa platform ya, dan itu pun saya handle sendiri. Nah, tentunya di sini kenapa sih untuk jangkauan saya ini tetap bertahan padahal saya jarang upload ya, karena saya fokus pada satu niche konten. Ya, satu niche konten, kemudian nggak menggunakan konten campuran. Ya, alhasil tetap kontennya, insight-nya akan bertahan. Nah, selanjutnya ya nanti kita bisa masuk di bagian monetisasi seperti ini. Nah, di sini untuk akun saya di sini ini baru mendapatkan iklan in-stream ya. Jadi iklan in-stream inilah yang paling banyak diminati. Nah, kenapa? Karena semakin panjang durasi video kita, penghasilan akan semakin besar. Jadi kuncinya adalah seperti itu. Kemudian di bagian pembayaran, teman-teman bisa cek di bagian gambaran umum. Di sini ada $15. Dan apakah saya sudah pernah mendapatkan gajian dari Facebook? Kita cek di bagian transaksi, kita cek di bagian bawah di sini statusnya $101. Di sini sudah dibayar, teman-teman ya. Karena saya juga aktif di beberapa platform, jadi ya agak kurang aktif juga untuk di Facebook ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan statusnya dibayar menggunakan Bank Persero Rakyat Indonesia. Oke, jadi itu sebagai bukti dan juga referensi. Jadi intinya untuk konten re-upload ini tidak bisa dijadikan jangka panjang. Ya paling aman-aman sebulan 2 bulan ya. Belum tentu video yang kita re-upload ya itu untuk pertama kedua memang aman, kemudian yang ketiga keempat ini belum tentu aman, karena yang namanya re-upload adalah sebuah konten orang lain yang kita upload ulang, kemudian kita tambahkan pengeditan yang kreatif ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika pemilik videonya tidak menyetujui, tetap saja ya mereka bisa mengeklaim, karena di Facebook ini ada yang namanya adalah right manager ya, dimana seorang pembuat konten ini berhak mendapatkan penghasilan ya ketika memang mereka mengizinkan. Itu ada yang namanya adalah berbagi pendapatan oleh si pemilik video. Artinya penghasilan kita dari konten re-upload bisa dibagi oleh pemilik aslinya ya. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Dan tujuan saya membuat video ini ya agar teman-teman lebih fokus ke konten asli, agar nanti untuk kita menjadi konten kreator ini bisa jadi aset jangka panjang ya, bukan hanya yang sementara. Kemudian sudah mau mendapatkan penghasilan malah monetisasi dibatasi ya. Jadi kalau sudah seperti itu, penghasilan nggak dapat, akunnya terkendala seperti itu, jadi jangan sampai kita sia-sia. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe karena sudah banyak sekali yang saya bahas untuk di Facebook ini ya. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.